Akibat pencemaran limbah, ribuan ekor ikan kembali ditemukan mati mengapung di aliran sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Meski sudah sering terjadi terus-menerus, namun belum ada upaya serius yang dilakukan pemerintah. Air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi. Tanpa air, kita tidak bisa bertahan hidup. Namun, apa yang terjadi jika air yang kita gunakan sehari-hari ternyata tercemar oleh zat berbahaya? Bagaimana dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan kita? Di Indonesia, masih banyak desa yang bergantung pada sungai sebagai sumber air sehari-hari. Sungai juga menjadi habitat bagi ikan dan makhluk hidup lainnya. Namun, tidak semua sungai bersih dan sehat. Menurut data BPS, sepanjang tahun 2021 terdapat 10.683 desa atau kelurahan yang mengalami pencemaran air di wilayahnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2022, hanya 9 sungai di Indonesia yang memenuhi kualitas baku mutu. Maka dari itu, hanya 8,2% sungai yang memenuhi baku mutu dari 110 sungai yang diidentifikasi. Pencemaran air paling banyak disebabkan oleh limbah rumah tangga dan limbah pabrik. Zat-zat beracun yang terkandung dalam limbah dapat mencemari air dan membunuh makhluk hidup yang ada di sungai. Banyak orang yang tidak menyadari bahaya yang mengancam mereka. Mereka masih menggunakan air sungai yang tercemar untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal, air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, hingga kanker. Pencemaran air tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan manusia. Banyak orang yang menderita akibat mengkonsumsi air yang tercemar. Mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pengobatan dan mengalami penurunan kualitas hidup. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa pencemaran adalah masalah yang sepele karena belum merasakan dampaknya atau bahkan tidak sadar akan dampaknya. Namun realitanya, dampak dari pencemaran tidak sesimpel itu. Salah satunya, pencemaran juga mempengaruhi ekonomi masyarakat. Sungai yang tercemar mengakibatkan masyarakat sulit memperoleh air bersih, hingga pada akhirnya masyarakat harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pencegahan dan penanggulangan perlu dilakukan. Mulai dari hal yang kecil dapat dilakukan oleh rumah tangga seperti mengelola limbah, yakni 3R, reuse, reduce, dan recycle. Memilah sampah organik dan anorganik kemudian mendaur ulangnya, menanam pohon, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, serta mengurangi pemakaian deterjen yang tidak ramah lingkungan. Dan pencegahan yang dapat dilakukan oleh industri yaitu pembuatan IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah, serta memperbaharui teknologi yang digunakan agar jumlah industri dapat diminimalisasi. Dan pemerintah pun harus ikut andil dalam penanganan kasus ini, dengan menegakkan hukum dan secara tegas memberi sanksi kepada siapapun yang melanggar, serta memberikan edukasi dan fasilitas kepada masyarakat ataupun industri. Karena dengan demikian keberlanjutan kehidupan serta lingkungan akan terus dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Pencemaran air adalah masalah serius dan membutuhkan perhatian dari kita semua. Kita harus bertanggung jawab atas lingkungan dan kesehatan kita. Kita harus berhenti membuang sampah dan limbah ke sungai. Kita harus menggunakan air dengan bijak sesuai kebutuhan. Kita harus peduli terhadap sungai dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kita harus bersama-sama menjaga sungai agar tetap bersih dan sehat. Karena sungai adalah sumber kehidupan kita. Ya kalau ini sih kayak
apa namanya, airnya udah keruh banget. Terus banyak yang buang sampah sembarangan juga ke apa namanya, ke sungai-sungai gitu kan. Ya, terutama pada masyarakat ya, kayak membuang sampah sembarangan, terus membuang kotoran atau limbah ke sungai dan lain sebagainya. Saya sering memperhatikan aliran sungai itu sudah tercemar ya, terkadang ada juga yang berbusa ya, warnanya juga coklat keruh. Kayak lumayan buruk deh. Ya kemungkinan ya untuk pemerintah itu harusnya apa namanya, kayak tempat sampah itu harus diperbanyak lagi. Jadi untuk masyarakat juga bisa ngebuang ke tempat sampah nggak ini apa namanya, nggak sembarangan ke kali gitu buangnya. Terutama mungkin peraturannya harus diperketat lagi biar masyarakat makin sadar lah. Harapannya kita lebih ini ya, sadar dari diri masing-masing terlebih dahulu ya untuk masyarakat ya, karena air ini penting ya. Jadi usahakan untuk tidak membuang limbah domestik rumah tangga secara langsung ke perairan ya, pembuangan air. Dan juga untuk pemerintah tolong lebih tegas lagi untuk peraturannya kepada industri ya, agar tidak membuang limbah industri secara langsung ya, tanpa pengolahan ke wilayah sungai. Ya paling ditegasin lagi, kayak maksudnya kayak kalau ada yang buang sampah kayak dikasih denda, kayak dikasih pelang atau enggak CCTV mungkin boleh. Jadi biasa tahu gitu loh siapa yang ngeliat-liat, siapa yang buang sampah sembarangan gitu. Gitu sih.